Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya. Perkenalkan nama saya Lutfiatul Latifah. Saya dari SMK Ma'arif NU 1 Limpung. Saya di sini akan memberikan cara merumuskan capaian pembelajaran atau CP menjadi alur tujuan pembelajaran ATP. Ini adalah istilah baru di kurikulum Merdeka. Saya yakin Bapak Ibu guru semuanya sudah familiar dengan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Karena mengingat sudah banyak sekali pelatihan tentang kurikulum merdeka. Video ini juga dibuat untuk melengkapi persyaratan pelatihan implementasi kurikulum merdeka yang diadakan oleh MGMP Akuntansi Jawa Tengah di Balai Besar Guru Penggerak Surakarta, yaitu tanggal 2 sampai dengan 3 Juli 2022. Oke, sebelum ke caranya, capaian pembelajaran itu istilahnya seperti KD kalau di kurikulum 2013. Dan alur tujuan pembelajaran seperti silabus di kurikulum 2013. Oke, sebelum kita masuk ke ATP, kita harus pilah-pilah dulu ya. Dari capaian pembelajaran, kita harus cari lingkup materi yang akan kita pelajari itu apa saja dari capaian pembelajaran itu. Karena capaian pembelajaran, jika Bapak Ibu sudah membaca dan sudah melihat capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka itu seperti soal cerita. Jadi kalimatnya panjang. Nah, dari kalimat yang panjang itu kita bagi tiap aspek, eh, tiap kata bendanya ya, tiap temanya atau tiap babnya. Nah, jadi kita bagi di sini saya sebutnya tema besar. Kita bagi menjadi beberapa tema besar. Ada tema 1, ada tema 2, kemudian ada tema 3, 4, 5, dan seterusnya sesuai capaian pembelajarannya masing-masing. Nah, dari tema besar itu kita bagi lagi menjadi materinya apa saja. Yang pertama apa, materi yang kedua apa. Kemudian dari tema besar 2 juga bisa menjadi beberapa materi, bisa satu materi, bisa dua materi, tiga materi, empat materi, bisa. Materinya gimana contohnya? Kalau misal ini karena saya akuntansi ya, misal ini tema besarnya adalah persamaan dasar akuntansi. Pertama, pengertiannya. Yang kedua, bentuknya, persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, artinya, atau bisa dikatakan bagaimana pengaplikasiannya. Kemudian yang keempat, perhitungannya. Bisa seperti itu untuk materinya. Nah, saya ambil contoh ini adalah yang elemen perpajakan. Berarti ini mapelnya konsentrasi keahlian akuntansi, elemen perpajakan. Kenapa saya ambil yang elemen perpajakan? Karena yang elemen perpajakan itu kalau yang kurikulum 2013 namanya mapel perpajakan. Mapel perpajakan itu banyak teorinya, banyak sekali. Kalau di kurikulum 2013 KD-nya itu banyak sekali. Menyebutkan SSP, SPT, dan sebagainya. Nanti akhirnya ujung-ujungnya saat ngitung pajak penghasilan pribadi sama rekonsiliasi fiskal itu waktunya kurang karena di awal-awal itu sudah fokus dulu sama yang namanya SPT, SSP yang sekarang menurut saya masih perlu, tapi cuma karena sekarang sudah bisa laporan pajak online dan sebagainya, kita bisa langsung praktek dan bisa langsung mencontohkan ke siswa. Bahkan membuat NPWP pun sekarang sudah bisa online. Nah, ini elemen perpajakan capaian pembelajarannya adalah pada akhir fase F. Fase F itu fase kelas 11 dan kelas 12. Jadi bisa diajarkan di kelas 11 saja atau kelas 12 saja atau dibagi menjadi dua, yaitu kelas 11 dan kelas 12. Peserta didik mampu memahami jenis-jenis pajak, menghitung pajak terutang, menyetor pajak kurang bayar, menyusun laporan pajak, serta memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, ini yang namanya capaian pembelajaran, kita baginya per bab, misalnya ini jenis-jenis pajak, menghitung pajak, menyetor pajak, kemudian menyusun pajak.
memahami ketentuan umum dan cara perpajakan. Ini contoh kasarannya seperti itu tema besarnya. Nah, saya biar gampang dengan bagan. Nah, ini pada akhir fase ini adalah capaian pembelajarannya. Saya di sini membaginya menjadi 5. Kenapa? Yang pertama adalah, mohon maaf. Oke, mohon maaf, kembali lagi ya. Yang pertama, ini ada jenis-jenis pajak ya, sesuai dengan ini, jenis-jenis pajak. Kemudian menghitung pajak, lah kok langsung menghitung setelah jenis ya. Maka karena ini di akhir ada ketentuan umum tata cara perpajakan saya masukkan di awal. Kita masuk bab 1. Kemudian bab 2 ini harusnya menghitung pajak terutang. Tapi kenapa kok saya di sini NPWP dan NPPKP? Karena sebelum menghitung pajak kita harus tahu dulu wajib pajak siapa saja, objek pajak wajib pajak siapa saja, siapa yang berhak membayar pajak, siapa yang wajib membayar pajak, seperti itu. Jadi ada di NPWP dan NPPKP. Kemudian menghitung pajak terutang, menyetor pajak kurang bayar, menyusun laporan pajak, ini saya bagi menjadi 3. Karena dari masing-masing menghitung pajak, bisa pajak penghasilan orang pribadi, bisa penghasilan pajak badan, juga bisa PPN dan PPNBM. Jadi ini saya bagi subbabnya adalah per objek pajaknya. Jadi tadi NPWP ini kita sudah membagi subjek dan objek pajak. Nah, di sini kita baginya perhitungannya per jenis pajaknya. Jadi yang pertama jenis pajak penghasilan orang pribadi, pajak penghasilan badan, PPN dan PPNBM. Selanjutnya ini kita ambil dari subtema besar. Kita pilih lagi menjadi materi kecil, yaitu pengertian dan fungsi, jenis-jenis, hukum, dan tata cara pemungutan pajak. Kemudian tema yang kedua NPWP, NPPKP, kita ambil pengertian wajib pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, pengertian NPWP, NPPKP, tujuan fungsi NPWP dan NPPKP, kemudian tata cara memperoleh NPWP dan NPPKP. Kemudian pajak penghasilan orang pribadi mulai dari pengertian, tarif, kemudian penghasilan tidak kena pajak, tata cara perhitungan, dan tata cara pelaporan. Kemudian pajak penghasilan badan mulai dari ketentuan dan tarif, dan fasilitas. Kemudian rekonsiliasi fiskal, ini yang banyak perhitungannya. Kemudian perhitungan PPh badan, kemudian tata cara pelaporan PPh badan. Kemudian PPN dan PPNBM. Ini submaterinya, lingkup materinya ada pengertian PPN dan PPNBM, subjek dan objek PPN dan PPNBM, tarif pengenaan PPN dan PPNBM, perhitungan PPN dan PPNBM, pemungutan PPN dan PPNBM. Itu adalah materi yang menurut saya sudah mencakup capaian pembelajaran dari elemen perpajakan. Itu materi yang hanya cukup. Jika Bapak Ibu mau menambah, silahkan. Karena ini sifatnya kurikulum merdeka bebas. Kalau siswanya kecerdasannya tinggi, bisa ditambah lagi materinya dan waktunya cukup, silahkan bisa menambah materi mungkin yang lebih kompleks lagi, silahkan. Ini hanya cukup menurut saya. Karena kurikulum merdeka ini memudahkan saya, karena nanti kalau perpajakan kita sudah cukup seperti ini, kita bisa fokus ke praktik akuntansinya sesuai SKKNI. Oke, terima kasih. Itu video yang bisa saya bagikan. Untuk alur tujuan pembelajaran nanti tinggal disesuaikan setelah menyusun lingkup materi. Jadi materi pertama yang mau disampaikan apa, seperti tadi bab 1, 2, 3, 4, 5 itu apa saja, itu bisa disusun, sesuaikan dengan Prota Promes, sesuaikan dengan kalender pendidikan, dan sesuaikan dengan kurikulum sekolah masing-masing. Terima kasih, silahkan tinggalkan komentar pada video ini, semoga bermanfaat. Contoh komentarnya adalah, ini minta tolong sesuai dengan format, bisa sebelumnya saya kira apa, ternyata apa. Contohnya kalau saya tadi di awal menyebutkan, sebelumnya saya kira kurikulum merdeka itu susah.
ternyata kurikulum Merdeka itu memudahkan kita sebagai guru dan juga sebagai murid. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.